Perkenalkan, nama saya Lisa de Bonapanto dengan NIM 1901101102013 dari kelas 5B1 Manajemen. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai intervensi perubahan strategi. Intervensi perubahan strategi ini adalah membuat sebuah perencanaan untuk membantu organisasi atau perusahaan yang menjadi lebih efektif dalam mencapai visi dan misinya. Intervensi ini berupa implementasi terhadap kegiatan organisasi atau kesesuaian antara strategi bisnis, struktur, budaya, dan lingkungan luar. Dalam intervensi ini akan membuat desain organisasi yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang menjaga kestabilan perusahaan saat adanya perubahan budaya. Intervensi perubahan strategi ini memiliki fokus utama pada upaya-upaya mengorganisir sumber daya yang dimiliki oleh organisasi dalam meningkatkan keuntungan kompetitif dalam lingkungan. Program intervensi ini biasanya dikelola oleh para manajemen tingkat atas dalam organisasi dan memerlukan waktu, tenaga, dan sumber daya yang besar. Organisasi ini dituntut untuk menerapkan strategi yang tepat dalam mencapai tujuannya. Namun demikian, penerapan strategi suatu perusahaan ini sangatlah ditentukan oleh lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, ada juga transformasi organisasi, yaitu perubahan-perubahan yang bersifat radikal yang berkaitan dengan cara anggota memahaminya, berpikir, dan berperilaku dalam aktivitas organisasinya. Sebagian besar atau hampir seluruh anggota organisasi ini harus mengubah cara berperilakunya. Ada juga 3 intervensi utama dalam transformasi organisasi. Yang pertama, perubahan budaya. Yang kedua, self-designing organization. Dan yang ketiga, organizational learning and knowledge management. Selanjutnya, perubahan budaya. Perubahan budaya ini atau culture change ini adalah sebuah intervensi yang dilakukan untuk membantu organisasi dalam membangun budaya seperti perilaku, nilai, keyakinan, dan norma yang sesuai dengan strategi-strategi organisasi dan lingkungan. Budaya organisasi ini mencakup 4 elemen. Yang pertama, artefak, kedua, norma, ketiga, value, dan yang terakhir, asumsi dasar. Ada juga 3 diagnosis perubahan budaya. Yang pertama, pendekatan perilaku, yang kedua, pendekatan nilai-nilai persaingan, dan yang ketiga, pendekatan asumsi pendalam. Yang kedua, self-designing organization, yang merupakan program perubahan yang membantu organisasi untuk mencapai kapasitas dalam mengubah diri mereka secara mendasar. Organisasi ini memiliki kapasitas untuk mencapai kinerja yang tinggi dalam lingkungan yang kompetitif dan berubah saat ini. Strategi perubahan desain ini melibatkan serangkaian aktivitas merancang dan mengimplementasikan yang dilakukan oleh manajer dan karyawan di semua tingkat perusahaan. Pendekatan ini membantu anggota untuk menerjemahkan nilai-nilai perusahaan dan resep umum untuk perubahan ke dalam struktur, proses, dan perilaku khusus yang sesuai dengan situasi tersebut. Selanjutnya yang ketiga, organizational learning and knowledge management. Yang dimaksud dengan knowledge management ini merupakan suatu sistem yang diterapkan oleh lembaga atau perusahaan sebagai langkah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan organizational learning ini adalah organisasi yang mau belajar secara kuat dan kolektif secara terus-menerus dengan meningkatkan dirinya untuk memperoleh, mengatur, dan menggunakan pengetahuan demi keberhasilan bersama. Ada juga beberapa ahli yang menyebutkan TO atau transformasi organisasi ini adalah perluasan dari organization development. TO sendiri juga diartikan oleh sebagian ahli
sebagai sebuah tindakan untuk melakukan perubahan, suatu strategi untuk mengubah suatu keyakinan, sikap, nilai-nilai, dan struktur organisasi agar dapat menyesuaikan diri secara lebih baik terhadap teknologi baru, perkembangan pasar, dan tantangan baru. Dengan demikian, transformasi organisasi ini dapat disimpulkan sebagai suatu strategi dan implementasi untuk membawa organisasi dari bentuk dan sistem yang lama ke bentuk sistem yang baru dengan menyesuaikan seluruh elemen ikutannya dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan visi dan misi organisasi atau perusahaan. Itu saja penjelasan mengenai intervensi perubahan strategi. Sekian dan terima kasih.